wayumna'u al-zimmati kudurun. Dan ketika ahli zimmah, orang-orang kafir ikut hadir di dalam sholat istisqa, itu tidak boleh dicegah. Disinilah yang digunakan oleh golongan tertentu, bahkan kiai-kiai kita mengadakan doa bersama dengan non-Islam, tak masalah. Loh, kenapa? Li'annahum krana temen sedune ahlu zimmah iku mustarzikuna, yo ambil rezeki kabeh. Wa fadlullah utawi kautamane Allah iku wasiun, jembar. Jadi jangan dikira orang-orang yang non-Islam itu tidak mengharapkan rezeki, kabeh niku ya urusan rezeki. Makanya imam tidak perlu minta ahli zimmah hadir dan tidak usah mewajibkan, juga tidak menyunatkan, ini mutamat. Akan tetapi tidak boleh mencegah ketika ahli zimmah niku kafir zimmi. Adanya kafir zimmi ini berarti konsepnya dalam negara Islam, daulah Islamiyah, sistem khilafah. Kenapa? Karena di dalam negara bangsa itu tidak ada konsep zimmah. Sebab konsep zimmah itu di mana tanah yang ditempati tersebut menjadi milik orang Islam. Ini seperti di Arab, di Syam itu tanah Syam itu wakaf kepada orang Islam. Mekah, Madinah wakaf kepada orang Islam. Karena menangnya karena pentaklukan. Sebab peperangan antara Islam dengan non-Islam zaman dulu. Sehingga perlindungan di dalam daerah itu karena agama, bukan karena lain. Nah, karena menjadi miliknya orang Islam, orang lain bisa masuk di negara tersebut dengan catatan boleh ditetapkan hatta yutul jizyata ayati wa hum syahirun, dari bayar jizyah, bayar pajak. Itulah disebut dengan ahli zimmah. Di Indonesia nggak bisa itu dikatakan ahli zimmah. Juga tidak bisa disebutkan dengan mu'ahad. Mu'ahad itu orang yang gencatan senjata. Kenapa? Karena memang tidak pernah ada peperangan antara Islam dengan non-Islam. Tidak ada. Di sini peperangan Islam dengan non-Islam itu tidak ada. Tidak bisa disebut dengan musta'man. Musta'man itu sistemnya seperti ahli zimmah, cuma tuh orang yang minta perlindungan karena dagang atau karena masuk di daerah Islam untuk keperluan lalu diizini. Cara saat ini pakai paspor. Ini kusum didhawuhna Allah, wa inna hadum minal musyrikin astajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah isma ablighu ma'manah. Kalau golongan orang-orang musyrik niku ikut minta keselamatan, perlindungan kepada orang Islam, selamatkan sampai dia itu mendengarkan kalamullah. Summa ablighu ma'manah, kemudian sampaikan pada tempat yang aman. Itulah disebut dengan kafir mu'amman. Di Indonesia nggak ada. Makanya keputusan Munas Nahdlatul Ulama di Banjar menegaskan orang kafir di Indonesia itu tidak masuk di dalam kriteria kafir yang ada di dalam kitab fikih. Ada mu'ahad, ada musta'man, ada bintimah. Kenapa? Disebabkan konsep ada mu'ahad musta'man itu memang miliknya orang Islam. Mereka itu nunut. Tidak berlaku di dalam negara bangsa yang perlindungannya karena bangsa.
karena rakyat, bukan karena agama. Seperti di Indonesia, rakyat dapat perlindungan yang sama bukan karena beragama Islam, bukan karena beragama Kristen, tapi mereka minta perlindungan, dilindungi oleh negara karena warga negara Indonesia. Dan kita membela negara Indonesia itu juga wajib dari orang Islam. Makanya ketika orang-orang Islam, ketika orang-orang Indonesia diserang oleh Belanda, diserang oleh Inggris, Buya Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad wajib ain bagi orang yang dalam radius masafatul qasri, fardu kifayah kepada orang yang radius melebihi masafatul qasri. Ngoten nalune. Itu bukan bela agama, tapi bela negara yang statusnya bukan negara Islam. Jadi harus paham, jangan sampai terus mempunyai pendapat masing aku sendiri-sendiri, akhirnya mengimplementasikan pendapatnya padahal hubungannya dengan sosial. Orang yang mempunyai etika, mempunyai keyakinan bahwa membunuh orang kafir di Indonesia itu boleh, ini tetap gak bisa diimplementasikan, gak bisa dilaksanakan, gak boleh. Ya silakan pendapat menurut, tapi gak boleh diimplementasikan sampai ngebom dan gak boleh. Kenapa? Urusan hukum sosial hubungannya dengan urusan pemerintah, bukan pribadi-pribadi. Dan dengan putusan pemerintah kita harus patuh tunduk, sebab hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu akan bisa menghilangkan perbedaan pendapat siapapun. Makanya orang-orang yang mati bunuh diri di dalam bom bunuh diri itu masuk mati, bukan mati syahid, tapi mati syahid. Yo silakan nanti dicari bidadarinya ketemu apa enggak gitu, nah. Itu teror. Ya hukumnya haram, enggak boleh. Ini penting kita pahami semacam itu. Jangan dikatakan kalau tidak muahad, tidak mustaman, tidak dimi berarti harbi. Enggak. Harbi itu adalah orang-orang yang mengusir orang Islam, merangi orang Islam, itu baru harbi. Di Indonesia tidak harbi karena tidak merangi, juga tidak mengusir, tidak nundung, bukan zimmi karena bukan miliknya orang Islam yang sehingga dia harus bayar pajak, bukan muahad karena tidak ada peperangan di antara Islam dengan non-Islam, juga tidak mustaman karena memang semuanya sudah dilindungi oleh negara. Dirumusakan orang kafir di Indonesia, non-Islam di Indonesia tidak sama dengan non-Islam yang ada di dalam kitab dengan kafir dimi kafir mu'ad sama. Pahamannya jadi ini gak boleh mengatakan kafir, bukan. Ini penting. Karena Allah Ta'ala mengatakan la yanhakumullahu lilladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tudza'an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhakumullahu lilladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang untuk berbuat baik, rukun dengan orang-orang yang dengan orang non-Islam yang tidak lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum wa lam ya'lakumullahu alladzina lam yuqatilukum wa lam merangi wa lam yukhrijukum dan tidak mengusir. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalakum fi akhrajukum min diyarikum. Atau wadharu
ala ikhrajikum antuwalluhum, yang tidak boleh kita kasih sayang, mentoleransi kepada orang-orang yang mengusir kita, pada orang-orang yang merangi kepada kita atau membantu orang yang merangi kepada kita. Tidak boleh kita toleransi. Nah, kalau kita punya kekuatan wajib melawan. Kalau peperangan itu dibunuh karena kekafiran, apa karena dia menyerang kepada kita? Yang jelas kalau di situ karena kekafiran, mestinya semua yang bersifatan kafir harus dibunuh. Tapi kenapa Rasulullah melarang untuk membunuh kepada wanita, padahal dia juga kafir? Kenapa Rasulullah melarang kepada membunuh kepada orang-orang tua, ahli sawame? Alasannya karena tidak merangi, dan wanita tidak kuat merangi, tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk merangi. Coba lihat wanita yang tingkatannya kayak Messi, Mantili, Dewi Sambi, Gayu Pengukir, sapa maneh. Guys, niku kudu paham kita, bagi kebangsaan yang semacam itu harus paham. Untuk zaman sekarang, biar nggak pasti dipahami, karena memang belum ada gejolak, belum ada tantangan. Kalau sekarang nggak dipelajari semacam itu akan menjadi bahaya. Nah, virus. Di samping tadi makanya tidak masalah kumpul orang-orang kafir dengan orang Islam, tidak masalah. Bahkan waktu jibuhum isi derajat lagu. Kadang dengan orang kafir itu ya dijembadani kalau pengiran untuk ngelulu biar terus menerus melakukan maksiat itu. Wa firaudah bahkan yujibu kadang nyembadani sapa Allah yang alihima istidrajan lakum. Wa firaudah anin nasi saking nasi Imam Syafi'i karhatuhu utawi makruhi khudur. Niki iskal. Karena apa hadirnya mereka dihukumi makruh, dak ini kurang, dak ini ku tidak ada hukum makruh bagi dia. Merana pun pada dihukumi makruh barang. Orang yang hukum. Aina Syafi'i fa fil ummah ghiriya la akrahu min ikhraji sibyanihim ma akrahu min khuruji ibarihim. Saya tidak benci, Kanjeng Nabi, kata Imam Syafi'i, untuk mengeluarkan anak-anaknya orang kafir ini. Seperti halnya saya tidak suka, saya benci keluarnya orang-orang dhimmi yang besar-besar. Karena anak-anak kecil dosanya lebih sedikit. Ya mungkin yang dimaksudkan ini bagi orang Islam untuk mengajak mereka keluar bersama kita. Nah, saat ini kadang-kadang haram mencintai, jika yang mencintai orang kafir. Lalu haram mencintai orang kafir niku mestinya kita bisa mengkaji di dalam kitab fikih bahwa kawin dengan ahli kitab boleh, ini wong kafir. Kawin dengan ahli kitab itu boleh. Wal musonatu minan nisa. Terus sama nangen-nangen, wong kawin niku lek ora cinta apa ya terjadi kawin. Lek ora cinta ya biasa ngadeg misalnya.
Wanane kawin itu mesti mencintai. Lho kok terus jadi mencintai wong kafir haram itu bagaimana ngoten lho ini. Ya lek mencintai karena kekufuran itu haram, makanya sudah di kafir. Tapi kalau mencintai wong kafir karena cantiknya, karena skillnya, karena hebatnya ora apa-apa. Wong kawin karo wong kafir oleh. Jadi wong kawin karo wong kafir oleh terus apa ada wong kawin enggak cinta itu. Secara umumnya enggak ada. Walaupun kadang-kadang ada mereka ganya utang. Gak cinta tetap gelem mereka bayar utang. Berarti yang dimakruhkan itu bukan mereka, tapi kita dimakruhkan untuk bersama mereka. Kenapa? Di alam rubamu, di alam roto musli ahli timah itu rubama kanu kadang ono apa ahli timah itu sababan dari sebab lil kokhti maring kepailan. Sebab ahli timah itu kalau dibiarkan kumpul bersama kita ini malah mungkin bisa mengakibatkan tidak ada hujan untuk ahli timah. Kenapa li'anam rotobsi alidhima iku mal'ununa dilaknat didono saking rahmati pangeran. Kok iso dirokno mung dhek ini oleh sugih-sugih. Bahkan dari pejabat duitnya akeh. Kok dijauhkan dari rahmat. Ukuran rahmat itu atau termasuk nikmat adalah sesuatu yang bisa mengakibatkan dekat kepada Allah. Itu baru rahmat, baru nikmat. Harta itu apa rahmat? Apa nikmat? Ya tidak. Kalau nanti mengakibatkan kekufuran jauh dari Allah berarti malun, berarti termasuk dianggap sebagai perbuatan yang malun, perbuatan yang apa itu namanya termasuk azab. Lane wa ibatul nikmat Allah kufran iku nikmati pangeran digadekno marekno kafir. Bahkan menurut saya kayak gini, melarat itu sudah dinikmat ketika melarat itu marakno cedek karo pangeran. Soke marakno adoh itu istidraj atau istidraj itu azab. Ini ukurannya itu beriku. Lane kita punya melipat itu semarakno cedek karo pangeran kok malah tambah adoh. Semarakno cedek karo pangeran berarti nikmat, marakno adoh karo pangeran berarti azab. Karena kan tentu ukurane teng mriku. Wa yukrauna den makruhaken apa amruhum merintahkan ahli dhimma bil khuruj. Imam dimakruhkan untuk merintahkan non Islam ikut serta hadir di lapangan bersama. Tapi yang hasil tidak apa-apa. Kumpul itu tidak apa-apa, hanya sebatas makruh. Makanya doa bersama itu tidak apa-apa. Karena mereka ya kadang disembadani. Kama terangan nasokang mertelaken ing atase sapa Imam Syafi'i fil Cuman walayah tali itu nalan aja campur sapa si aluzimah bina kelam kita fi musholana ing dalam musholah kita. Walaupun tok doa bersama aja terus dhek teko nang masjid di dalam musholah ora usah. Lalu bagaimana? Bal yutamayazuna balidan pisah sapa si didewekno sapa si yang dewan dibedakno sapa si aluzimah nasang kita fi makanin dalam panggonan nanti iki bagiane tempat wong Islam, iki bagiane tempat wong kafir.
Kenapa kok harus dijauhkan? Idzalika krana arai mengkono li annahum mal'un. Karena mereka dijauhkan dari rahmatnya Allah secara global. Itu kan yahulu, kadang mancing. Bihim kelawan kufar opo azabun bikufrin kan kufuri kufar. Mungkin kufur azim timbang itu teko malah justru akan menjadikan azab, akan enek azab. Bikufrim sebab kufure alizimah fayusibuna mongko ngenani apa azab ing kita. Karena kalau kumpul karo wong kafir menurut ngriki ekstrim. Mungkin orang kafir kena azab yang akhirnya kita karena campur malih kenean. Mergo dawuh Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hindarilah fitnah yang tidak akan mengenai hanya kepada orang yang zalim belaka. Wong mazlum yo kena pisan. Kayak gempa yo tidak hanya non Islam tok, sing Islam yo kena. Ini harus kita pahami di dalam urusan hubungan mengkafir. Lah cuman lalai anak-anak yang kafir itu, ya wong kafir. Apakah mereka niki lek mati dalam masalah kecil, masih waktu kecil, nangkit rokok, fakola laksar, inam finar. Ono sing ngarani anak wong kafir paganan rokok. Wa taifatun la na'lamu hukmahu. Sebagian mengatakan saya tidak tahu hukumnya mereka. Tapi kalau menurut muhakkikun dari golongan ahli sunnah wal jamaah, innahum fil jannah wa wasahal muhtar. Orang yang mati dalam masa keadaan kecil, anak wong kafir tapi krono durung mukallaf niku nanti dalam surga. Sing jenenge surga ikhtisas. Karena tidak mukallaf, syaratnya mukallaf itu sudah belum dakwah. Didhawuhna karo Gusti Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa Rasulullah. Saya tidak akan pernah menyiksa kepada mereka-mereka sebelum saya mengutus utusan. Berarti yang anak kecil belum bisa mendapatkan utusan, belum bisa mendapatkan dakwah, makanya tidak masuk neraka. Menurut Mu'tazilah gak neraka gak surga. Dan di mansilun bintang zasilaten tergantung Itu cerita panjang enggak kita bahas. Wa hiya ka'idin fi anna rak'atain.